Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Ini kebetulan dari luar kota, dari Makassar, dari Pak Niki ya. Pak Niki ini membeli satu ruko di kompleks pertokoan di Makassar 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba sekarang ada plang di depan kompleks itu menyatakan bahwa ruko ini adalah milik Perusda. Perusda ini kan berarti perusahaan daerah ya. Perusahaan daerah dengan nomor HPL ya, nomor sekian. Ya, nomor 1 kalau nggak salah. Nah, pertanyaan Pak Niki, ini waktu kita beli ini kan JB tanpa mengetahui ada HPL. Pertanyaannya adalah, apakah ruko yang saya beli ini memang milik daerah atau milik kita? Dan sejauh mana hak-hak kita terhadap ruko yang kita sudah beli, yang kita sudah AJB-kan, sudah balik nama, apakah bisa diambil oleh negara atau daerah? Baik, jadi begini Pak Niki, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama yang saya mau jawab adalah, apa itu HPL? HPL ini itu adalah hak pengelolaan lahan. Nah, HPL ini pertama bukan bukti hak kepemilikan atas tanah ya, bukan kepemilikan hak atas tanah. Nah, tetapi ada HPL juga yang merupakan kepemilikan. Jadi bisa dia menjadi ruko-ruko itu bisa menjadi milik daerah, bisa juga tidak ya. Tetapi kapan ruko itu menjadi milik negara atau milik pemerintah atau milik daerah dan kapan tidak? Bukan dilihat dari HPL-nya, bukan ya. Dilihat dari perolehannya. Ada namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 itu tentang ya, undang-undang tentang perbendaharaan keuangan negara. Nah, di dalam ketentuan ini ya, di situ di pasal 1 tentang definisi adalah barang milik negara atau milik daerah ya, adalah ya barang atau aset di sini dimaksudkan yang diperoleh dari keuangan negara. Dalam hal ini APBN atau APBD ya. Jadi kalau ada instansi pemerintah atau Perusda yang mengklaim bahwa itu milik mereka, kepemilikan mereka, itu berarti dia harus membuktikan apakah pernah ada APBD ya di sana dikeluarkan untuk membeli lahan itu atau membebaskan lahan itu. Tidak cukup dengan HPL saja, karena HPL itu hanya untuk mengontrol land use sama zoningnya saja. Jangan sampai kalau misalnya peruntukannya komersial, terus Bapak merubah peruntukannya menjadi industri, menjadi pabrik. Itu tidak boleh. Nah, kalau itu kompleks perkantoran atau kompleks niaga, berarti tidak boleh Anda membangun yang bertentangan dengan itu, seperti Anda membangun pabrik. Nah, konsekuensi apa kalau tanah kita itu ada HPL-nya? Konsekuensinya adalah peruntukannya itu tetap dikontrol oleh pemerintah setempat. Jadi, kalau misalnya kita mau perpanjang atau kita mau jual, kita harus mendapatkan namanya rekom atau rekomendasi dari pemegang HPL. Nah, itu biasa ada konsekuensi administrasinya 2,5% sampai 5%. Ini yang dalam praktek yang berlaku termasuk di daerah lain, termasuk di Jakarta. Nah, yang berikut adalah pertanyaannya, apakah ini aset kita atau milik kita? Kalau memang itu bukan perolehannya dari keuangan daerah atau negara, berarti itu kan bukan aset milik daerah atau negara. Kan begitu? Berarti aset milik Pak Niki yang punya. Nah, kalau Anda yang punya, ya, berarti walaupun ada HPL-nya, itu tetap Anda yang memiliki itu. Jadi tidak akan negara atau daerah atau pemerintah daerah itu bisa mengambil sewenang-wenang ruko itu. Even ya, walaupun HGB-nya nanti akan berakhir, itu bisa dimintakan perpanjangan. Namun dalam melakukan perpanjangan itu, BPN pasti meminta rekomendasi dari pemegang HPL. Nah, disinilah pemegang HPL mengeluarkan rekomendasi dengan catatan bahwa itu peruntukannya masih tetap. Sepanjang peruntukannya masih tetap seperti semula, ya pemegang HPL wajib memberikan rekomendasi itu. Jangan lagi banyak di beberapa tempat rekomendasi ini menjadi objek pemerasan bagi
masyarakat yang menginginkan perpanjangan HGB-HGB-nya. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana cara Pak Niki mempertahankan itu? Saya kira bicara baik-baik dengan Perusda tersebut, dan kita pengen tahu kronologisnya dari mana ceritanya Perusda itu memiliki aset ini. Nah, biasanya dari Pemprov atau Pemkot yang menghibahkan ke Perusda, apakah begitu? Nah, kalau begitu, apakah Pemkot dan Pemprov itu pernah membebaskan tanah itu? Kan semua itu harus dilacak semuanya. Saya hanya mengatakan jika betul ada uang daerah yang membebaskan itu, berarti itu memang punya daerah, ya. Nah, bagaimana caranya yang ketiga tadi? Saya kira yang pertama harus diajak bicara Perusdanya, ya, duduk baik-baik untuk mengklarifikasi semua itu. Yang berikut adalah, kalau memang bicara baik-baik tidak bisa, kan penyelesaian di Indonesia cuma dua, musyawarah atau melalui jalur hukum. Melalui jalur hukum, Pak Niki dan teman-teman dapat saja melayangkan somasi untuk mencabut plangnya itu, ya, papan bicaranya itu, ya. Jika tidak, ya ajukan gugatan secara perdata bahwa itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusda, mengklaim, ya, bahwa itu punyanya dengan dasar yang tidak jelas, ya. Baik Pak Niki, kesimpulan saya adalah HPL bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, ya. Dengan dasar bahwa HPL itu lahir oleh PMA, Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 77. Ini ibunya HPL. Sedangkan secara hukum di dalam ketatanegaraan kita, peraturan menteri atau menteri tidak bisa melahirkan hak. Yang bisa melahirkan hak adalah undang-undang. Dan HPL itu tidak ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang yang mengatur tentang hak-hak atas tanah ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria. Demikian Pak Niki, semoga bermanfaat. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. Redaksi@pasfm.com.